kita diterima oleh Ketua Komisioner Pak Arya, Justinus Arya, dan beserta komisionernya. Nah, kami diterima dengan baik dan permohonan kami alhamdulillah diberikan. Jadi pada hari ini kami memperoleh data yaitu adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010. Terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Saudara mau juga, Oke. Nah, biar jelas. Oke. Kemudian ini adalah berkas yang digunakan untuk oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010. Kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komardin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Berkasnya ini. Silakan diamati bagian-bagiannya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita diberi kemudahan dari KPU dan Komisioner Surakarta untuk mendapatkan permohonan kita untuk mendapatkan ini yang diberikan fotokopi dari KPU Komisioner Surakarta. Dan semoga nanti bisa barokah, kita ingin amal pilihannya untuk masabil khairat, memudahkan dan insya Allah nanti bisa membantu pelan-pelan dalam kita pengajuan upaya yang kita lakukan. Dan kami juga selaku tim itu terima kasih sekali selaku kuasa hukum, terima kasih kepada KPU Surakarta dan intinya kami apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU daerah Surakarta, yaitu telah memberikan ini dan resmi ini diberikan oleh Ketua KPU Pak Justinus Arya dan para komisioner. Tadi kami sudah bertemu di dalam dan kami juga ada dokumentasi berupa foto ya, nanti mungkin bisa kita kirimkan karena kami tadi juga mintanya foto atas persetujuan beliau juga untuk dokumentasi. Jadi ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Jadi data-data yang sudah diterima ini akan disinkronkan, kira-kira begitu. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini langkah selanjutnya akan seperti apa? Kalau kami dari tim Akui, ini adalah salah satu dokumen yang akan menjadi barang bukti kami di pengadilan. Jadi ini mendukung opini kami atau posita kami di dalam gugatan yang dikenal di Solo kan sebagai citizen lawsuit ya. Kebetulan salah satu penggugatnya kan ada di sini, Pak Balun Sutoto. Ini akan menjadi salah satu bukti tertulis dari kami untuk memperkuat gugatan kami. Kira-kira begitu, dan kami nanti akan sinkronkan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang ada di Jakarta seperti yang diperoleh oleh Pak Bonatua dan juga Pak Komardin. Begitu. Andika Dian Prasetyo. Di sini sebagai koordinator tim Akui. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya ribuan penegak hukum tidak bisa menyelesaikan satu perkara ijazah Jokowi. Nah, saking gobloknya penegak hukum, ijazah sama persis dengan yang diunggah Dian Sandi. Ya berarti semakin yakin itu palsu. Nah, udah dipanggil paksa saja di pengadilan untuk menunjukkan ijazah aslinya biar segera tuntas. Nah, jelas sekali palsu foto itu tidak wajah Jokowi. Ya, Jokowi nggak pernah pakai kacamata. Nah, tangkap saja secepatnya, sudah banyak bukti kebohongan. Ya, jadi teman-teman, bongkar terus wahai orang cerdas dan waras dengan jujur, usah tuntas kasus ijazah palsu Jokowi. Nah, seret Joko Widodo ke pengadilan. Ya, jadi sudah seret saja Jokowi ke pengadilan, repot-repot amat ya. Namanya juga kuburkan Jokowi, akhirnya nanti terbongkar dia orang zalim pembohong. Nah, teman-teman, bagi Jokowi jangan merasa tenang
Ya, bila berbohong, pada akhirnya kebohongan bakal ketahuan juga ya, karena kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Nah, kelompok Jokowi akan menegalkan atau lagi bagaimana ijazah dari KPU sudah ditunjukkan dan benar-benar itu palsu. Nah, semoga segera selesai keresahan ijazah palsu ini. Bangsa ini butuh kejujuran ya, dan juga kecerdasan. Nah, demi kebenaran, hukum tidak boleh dibolak-balik ya, kawal dan diterima keputusan hakim. Ya, jangan pernah melindungi orang-orang yang bersalah. Ya, Anda akan ikut juga nanti bersalah. Nah, kalau Tuhan berkehendak, kebohongan pasti terungkap ya, selama ini sudah disembunyikan Joko Widodo. Jadi teman-teman, kalau benar-benar ijazahnya palsu, negara atau seluruh rakyat Indonesia dibohongi, cuman satu keluarga, hukum harus ditegaskan. Nah, jadi terima kasih KPU Solo kejujuran, Anda pasti akan menyelamatkan semuanya. Nah, saya orang awal dari penjuru kampung bahwa itu foto bukan Joko Widodo. Ya, dipenjarakan utang tanggung jawab selama 10 tahun. Jujur dan tegak dan adil ya, para penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Nah, pejuang kebenaran dokumen negara berterima kasih banyak ya. Jadi inilah admin masih muda, bicara hebat, akurat ya, mantap, maju terus anak muda, gali terus info foto Joko Widodo, semangat mungkin agar rakyat bisa melek mata ya, hatinya nonton info Anda, 100 nilai admin Anda. Nah, teman-teman, yang busuk akan tercium juga, yang palsu akan terbuka sendiri ya. Semua rakyat Indonesia minta keadilan, dan di mata hukum sama di mata hukum, kata Jokowi, wajib siapapun jabatannya wajib dipenjara. Ya, dia akan selalu sehat, tidak mati-mati, dan terus-menerus menipu sampai kiamat tiba. Nah, kelak tidak ada satupun kepala negara di Indonesia ini berani mengusut dan menuntaskan kasus ijazah Joko Widodo. Semua termul-termul harus ditangkap dan diproses ya. Untuk efek atau jera, jangan asal jadi termul seenaknya mencari maki Roy Suryo, DR Tiva, dan Rismon. Ayo termul, silakan bersuara biar mudah ditangkap juga. Nah, salam akal waras, ayo suarakan terus kebenaran dan keadilan untuk bangsa kita ini. Ya, bila ijazah Jokowi palsu, segera ditangkap, adili dan penjarakan seumur hidup, termasuk ternaknya dan para pengacaranya. Ya, semua kebohongan pasti akan terbongkar. Tegakkan hukum, jangan pilih bulu. Kalau negara tidak ingin hancur, wassalam. Memang sudah memimpin 10 tahun rusak semua ya. Jadi harta negara dikeruk untuk keluarganya. Nah, mari kita jemput paksa Jokowi, harusnya biar cepat selesai bikin merasakan rakyat saja ya. Nah, kalau KPU masih mencoba membela kepalsuan ijazah Joko Widodo, KPU wajib dinempelkan juga. Ya, bongkar sampai tuntas biar anak cucu kita nanti paham sejarah bangsa sebesar ini pernah dipimpin orang yang berijazah palsu. Ya, Tuhan yang terangi semuanya. Singkapkan sekaya dengan caramu, beri kedaulatan untuk rakyat Indonesia yang sekarang menderita. Di dalam nama Tuhan kita berdoa. Nah, orang Indonesia tidak bisa dibodohi polisi ya, KPU dan UGM, karena kuliahnya itu banyak besar, bukan kaleng-kaleng ya. Kalau rakyat yang awam tentang hal ini dianggap biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang tahu ada kebohongan tentang hal ini dianggap masalah luar biasa. Nah, kebebaran harus ditegaskan supaya hal serupa tidak terjadi lagi di negara kita. Nah, mendoakan tim Bapak semoga secepatnya terungkap kebenaran ijazah palsunya Joko Widodo. Berjuang terus para pejuang kebenaran demi bangsa dan negara ke depan. Kami rakyat rindu keadilan dan kesejahteraan secara menyeluruh. Semoga lekas terbongkar masalahnya ketidakbenaran ijazah Jokowi palsu. Ijazah yang fotonya bukan foto pemilik itu orang kain. Ya, orang yang menunjukkan atau kejujuran kebenaran akan mendapatkan ridho dari Tuhan. Ya, semangat bongkar terus sampai tuntas supaya anak cucu kita kelak bisa buat pelajaran kebaikan.
Nah, teman-teman, memudahkan jalannya kepada orang yang berbuat demi kebaikan rakyat dan negara, dan semoga para zolim segera diazab ya. Bila pelaku pemalsu ijazah tak sampai diproses, buat apa mengaji polisi, jaksa, dan hakim? Dan rakyat sementara diwajibkan bayar pajak ya. Semakin banyak alat bukti ditemukan, maka semakin banyak buzzer yang menyerang, membabi buta kepada orang-orang partai yang tidak sejalan, tidak sekolom dengannya. Nah, kami selaku alumni UGM berharap agar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi segera selesai, tuntaskan siapapun pemenangnya, karena sudah banyak korban fitnah ya, atau dipenjarakan. Utamanya UGM yang sudah terseret-seret sangat jauh gegara sebuah ijazah Jokowi. Ya, mudah-mudahan penegak hukum bisa kuat dan tegak untuk kebenaran. Kalau penegak hukumnya lemah atau impoten, hancurlah negara kita, Republik Indonesia ini, dan juga rakyat menderita. Ya, semoga Tuhan ya menunjukkan kebenaran sama orang-orang yang mencari kebenaran itu. Nah, rakyat mendukung, jangan takut bongkar ya kebiadan kezaliman selama ini. Rakyat telah menunggu. Negara harus bisa menegakkan hukum yang melakukan penipuan ijazah atau dokumen palsu. Nah, kebenaran akan membuka jalannya sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau Maha Besar ya. Siapa yang tahan atau mau berbohong terus mengikuti keinginan Jokowi pada dasar dan mau membuka bukti-buktinya di KPU. Nah, terima kasih KPU sudah membantu untuk menegakkan kebenaran. Ya, akhirnya kebohongan terbongkar juga. Terima kasih. Kejahatan akan berakhir ya, bapak-bapak yang berjuang mencari kebenaran untuk masa depan negara yang lebih baik. Nah, oke teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.